saya punya beberapa catatan, tapi agak panjang. Saya tidak ingin mengambil waktu yang lebih banyak karena saya melihat di sini ada beberapa pembicara dan masih ada yang belum datang, 2 lagi kalau nggak salah. Karena itu saya hanya menyampaikan singkat-singkat saja. Nanti kalau panitia memerlukan ada yang secara tertulis saya sudah siapkan. Apalagi di sini ada Pak Benny Kaharman. Dia ini kolega saya dan menjadi rujukan saya ketika di MPR maupun di DPR dulu. Saya sama-sama menjadi pimpinan badan pengkajian di MPR. Beliau membidangi politik, saya di ekonominya. Kemudian ada Bang Saganda. Bang Saganda ini dengan Mas Anton ini ya teman diskusi rutin, hampir setiap minggu, sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu bertemu di satu forum yang melakukan kajian-kajian yang juga kita jadikan kedua beliau ini sebagai representasinya untuk kajian-kajian kita. Kemudian ada Pak Ramadan Pohan, saya kira ini juga nama yang sangat familiar, banyak dikenal pada saat di DPR kami bersama-sama. Dia juga selalu menjadi rujukan kita dalam setiap kebijakan-kebijakan meskipun berbeda partai, tetapi selalu kita berkomunikasi untuk mengambil satu keputusan. Dan di sini ada sahabat saya juga ini, lama baru ketemu, Pak Mustafa Assegaf yang tadi berdoa untuk kita semua supaya negara ini segera berubah, katanya itu menjadi lebih baik. Ya, alhamdulillah. Dan di ujung sebelah kanan tadi yang saya umumkan Pak Handi, pimpinan di DPP PKS di bidang ekonomi. Nah, Pak Teguh, ini ada kawan lama juga, saya kira pikiran-pikirannya sangat banyak yang kita perlukan. Satu lagi teman saya juga ini yang selalu bersama-sama di FNN yang pernah meramaikan Kalimantan. Dan orang-orang Kalimantan datang ke rumah saya, kumpul, bertemu dengan beliau untuk kita mediasi supaya jangan berlanjut itu permasalahan tentang jin buang anak. Ya. Saya kira Ibu dan Bapak sekalian, tadi disampaikan bahwa PPR ini adalah inisiasi dari saya, Posko Pilihan Rakyat. Itu juga hasil diskusi-diskusi dengan beberapa kawan, terutama dengan Pak Yusuf sendiri. Ada Pak Tony Rasi tapi belum kelihatan ini. Dan ada beberapa kawan lagi yang lain. Kita melihat, saya kira Pak Benny Kaharman ini sering menyampaikan ke saya juga tentang apa yang sedang kita hadapi di Republik ini. Ini sangat banyak permasalahan yang saya kira kalau kita diamkan saja ini berbahaya bagi Indonesia ke depan. Kita melihat bahwa ada kesan akan ada suatu kudeta konstitusi. Nah, saya melihat bahwa untuk menghadapi ini tidak cukup kita dengan mengandalkan instrumen-instrumen politik yang ada sekarang, tetapi perlu ada suatu gerakan yang lebih konkret. Nah, ya ini dalam bentuk bagaimana mengawal konstitusi kita ini supaya tidak dikudeta. Tadinya teman-teman banyak yang kurang yakin dengan itu, tetapi melihat perkembangan semakin kesini, semakin hari itu semakin menunjukkan bahwa analisa kami itu ada benarnya. Tadinya kita melihat bahwa keinginan untuk 3 periode itu hanya isapan jempol. Keinginan untuk perpanjangan 2 atau 3 tahun itu hanya wacana biasa saja. Tetapi kemarin kita dikagetkan semua dengan keputusan pengadilan negeri yang menyatakan perlu ditunda pemilu selama 2 tahun 4 bulan 7 hari. Hitungannya pas banget, ada 7 harinya. Bukan 6 hari, bukan 8 hari, tapi 7 hari. Nah, saya kira
apa yang menjadi kekhawatiran kita selama ini bukan isapan jempol, karena itu harus disikapi dengan sungguh-sungguh. Memang partai-partai yang ada di parlemen, tadinya kita sudah punya hitungan. Dari sekian partai ini, 82, berapa persen itu sudah menjadi satu koalisi. Yang sisanya 18% ini yaitu Demokrat dengan PKS yang oposisi. Tapi kita bersyukur terakhir sekali karena tiba-tiba Nasdem punya sikap yang sangat mengagetkan, sehingga memungkinkan bagi kita untuk memunculkan suatu figur di luar dari koalisi yang besar ini. Bahkan kemungkinan koalisi yang sisa dari 6 partai ini juga bisa terbelah lagi menjadi beberapa kelompok oposisi, mungkin ada di antaranya yang akan menjadi oposisi baru. Tetapi kawan-kawan sekalian, diskusi kita pada hari ini dengan tema seperti dicantum di atas, rekonstruksi Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, saya kira ini memang sangat tepat. Karena memang artinya banyak yang perlu kita rekonstruksi. Salah satunya ya, cara berpikir yang sangat simpel dan terkesan irasional itu untuk memilih pemimpin, maka pemimpin yang dianggap baik itu adalah pemimpin yang dicirikan dengan ciri fisik, misalnya ubanan dan punya keriput di wajahnya. Nah, saya kira ini sangat irasional. Meskipun beberapa di antara kita ini ada yang memenuhi syarat, ada yang keriput dan ada yang ubanan. Tetapi saya kira ini kita nilai bahwa ini kriteria yang irasional. Karena ini cara berpikir salah satunya yang harus kita rekonstruksi. Kemudian untuk kesejahteraan rakyat, kita merasakan bahwa kita ini semakin jauh dari tujuan nasional kita. Kenapa? Kita bisa memiliki data yang konkret bahwa angka kemiskinan itu masih sangat tinggi. Angka pengangguran juga tinggi. Kemudian penguasaan terhadap sumber daya alam kita itu dari pihak asing sangat tinggi. Jadi kita semakin jauh dari tujuan negara, tujuan nasional kita untuk mensejahterakan masyarakat umum. Karena itulah saya kira kehadiran kita ini memang perlu berperan untuk melakukan rekonstruksi dan rekonstruksi secara menyeluruh. Dan kita punya figur yang sekarang ini bukan hanya diterima, diakui di dalam negeri, tetapi juga mereka diakui dan mendapatkan penghargaan di luar negeri. Dari berbagai lembaga internasional, Mas Anies ini mendapatkan penghargaan yang luar biasa.